kembali lagi bersama saya Mirza di Pos Jaga, Podcast Jakarta 3. Nah, pada episode kali ini akan cukup spesial ya, karena kita tidak kedatangan narasumber dari pegawai KPPN Jakarta 3, melainkan saya di sini akan ditemani teman saya di sebelah saya yang sudah tidak asing sebenarnya di sini karena sebenarnya dia bekerja di balik layar selama ini seperti itu. Nah, untuk episode kali ini kita akan kurang lebih membahas tentang indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IPA dan juga beberapa indikator lebih detail lagi nantinya. Nah, untuk teman saya silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Mirza. Kenalkan Sobat Tri semua, nama saya Ilham, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saya sudah cukup mengenal Sobat Tri cukup lama ya, udah berapa belas episode ini ya kita Mbak Mirza ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kami akan membahas tentang IPA dan langkah strategis yang bisa kita tempuh bersama untuk mencapai nilai IPA maksimum yang bisa kita capai. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita lanjutkan langsung ke videonya. Oke, jadi apa aja nih Mbak Mirza langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk mencapai nilai IPA maksimum? Ya, oke. Jadi yang pertama, seperti yang kita tahu ya Sobat Tri semua, bahwa IPA ini ada 13 indikator. Nah, untuk indikator pertama yang bisa kita bahas itu adalah terkait indikator revisi DIPA. Nah, di mana di sini untuk langkah strategisnya sendiri itu adalah Sobat Tri sebisa mungkin selektif dalam melakukan revisi DIPA pada kategori pagu tetap ya. Jadi di sini kalau bisa dibatasi untuk frekuensi revisinya hanya 1 kali selama 1 triwulan seperti itu. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, pada indikator deviasi halaman 3 DIPA ini Kakak Ilham. Nah, itu langkah strategisnya yang pertama adalah kalau bisa mereview lagi rencana penarikan dana pada halaman 3 DIPA, kemudian disesuaikan dengan bagaimana Satker ini mau mencapai atau menyerap anggaran tersebut. Nah, kemudian baru diupdate lah halaman 3 DIPA ini dengan waktu paling lambat 10 hari kerja pertama setiap triwulan. Seperti itu. Oke, jadi bisa kita simpulkan yang pertama revisi DIPA itu selesai dengan frekuensi 1 kali revisi setiap triwulan ya Mbak Mirza. Iya, betul. Terus yang kedua, ada yang namanya deviasi halaman 3 DIPA itu gimana Mbak? Jadi update-nya paling lambat 10 hari kerja pertama di awal triwulan. Ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya untuk indikator yang ketiga nih, itu ada terkait pagu minus. Nah, di pagu minus ini diharapkan ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh Sobat Tri semuanya. Itu yang pertama adalah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan sampai akhir tahun. Jadi Sobat Tri ini butuhnya apa aja dalam sesuai dengan anggaran itu. Kemudian melakukan monitoring ketersediaan pagu belanja sampai level akun 6 digit. Dan jadi yang emang benar-benar spesifik kayak belanja apa itu harus berapa. Oh, itu berarti jangan sampai ada yang kelewat ya Mbak? Iya, jadi benar-benar di-review lagi, diperhatikan lagi sampai level akun 6 digit ini. Dan juga yang terakhir, melakukan revisi DIPA jika memang ada pagu minus. Oke. Gitu. Nah, untuk yang indikator keempat adalah terkait LPJ bendahara. Nah, ini pasti Sobat Tri udah nggak asing lagi nih ya terhadap ini biasanya dilaporkan setiap bulan ya. Setiap bulan. Nah, itu untuk langkah strategisnya lebih kepada disiplin untuk menyampaikan LPJ bendahara ini kalau bisa ya sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya seperti itu. Dan juga harus memastikan bahwa memang LPJ yang disampaikan itu sudah di-approve oleh pihak KPPN seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada apa nih Mbak Mirza selain 4 tadi? Ya, jadi untuk yang berikutnya itu masih ada lagi. Nah, terkait data kontrak. Ini pasti juga Sobat Tri udah nggak asing lagi ya untuk mengajukan kontrak ini. Jadi untuk terkait data ini juga kalau bisa memang lebih disiplin lagi dalam menyampaikannya dengan waktu ini maksimal 5 hari kerja saja setelah ditandatangani, dan juga memastikan bahwa data kontrak itu yang sudah di-approve oleh KPPN. Seperti itu Kakak Ilham. Nah, terus yang keenam ada terkait pengelolaan UP dan juga TUP. Untuk ini lebih ke sama juga sebenarnya disiplin terkait waktu, yaitu melakukan pertanggungjawaban dalam waktu paling lambat yaitu 30 hari kalender. Ya, oke. Jadi yang ke-7 ya, itu adalah terkait dengan dispensasi SPM. Nah, untuk langkah strategisnya sendiri gampang sih, lebih ke selektif mau didispensasi SPM itu yang mana SPM-nya gitu. Jadi lebih selektif aja.
Kemudian yang kedelapan terkait realisasi anggaran. Nah, untuk realisasi anggaran ini diminta untuk lebih memperhatikan lagi ya progres dari penyerapan anggaran secara proporsional, yaitu sebesar 15%, kemudian 40%, 60%, dan juga sampai dengan triwulan 4 yaitu kalau bisa sudah sebesar 90% terhadap pagu. Kemudian yang terakhir ada penyelesaian tagihan. Di sini lebih kepada bagaimana Sobat Tri ini bisa disiplin untuk menyampaikan tagihan kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah BAST atau BAPP-nya keluar, dan juga lebih ke teliti kembali untuk mengisi uraian SPM. Berarti Mbak Mirza, kalau bisa kita simpulkan dari yang telah dijelaskan Mbak Mirza tadi, yang pertama itu dispensasi itu terkait selektif pemilihan SPM, terus realisasi anggaran itu terkait progres pelaksanaan dari 15, 40, 60 hingga 90 di triwulan keempat, dan yang terakhir itu ada penyelesaian tagihan di mana harus disiplin juga teliti. Benar Mbak Mirza? Ya, begitu Kakak Ilham. Oke. Jadi selanjutnya ada apa lagi nih Mbak Mirza? Sepertinya yang satu ini cukup tricky ya. Iya, betul sekali. Jadi yang selanjutnya adalah terkait capaian output atau caput ya. Di sini kita sudah pernah bikin videonya, betul? Ya benar. Di mana waktu itu di episode kali itu yang mengisi itu adalah Mas Amin, salah satu master di KPPN Jakarta 3. Iya, untuk Sobat Tri yang belum menonton bisa setelah menonton video ini bisa menonton video caputnya terlebih dahulu, karena di situ juga sudah dikasih tutorial oleh Mas Amin terkait bagaimana cara menghitung. Betul sekali. Nah, jadi untuk langkah strategis terkait caput ini lebih ke memperhatikan lagi untuk rincian outputnya ya, yaitu harus bisa sebesar 15%, kemudian ada 40%, 60%, dan juga nanti di triwulan 4 itu harus bisa selesai sebesar 100%. Seperti itu. Kemudian berikutnya retur SP2D. Nah, retur ini kita juga sudah pernah bikin videonya ya. Silakan ditonton lagi ya Sobat Tri. Jangan lupa selalu ada di playlist podcast Jakarta 3 Pos Jaga. Iya, silakan dicek di situ untuk retur SP2D-nya lebih rinci pembahasannya. Nah, untuk di sini terkait langkah strategis retur ini adalah lebih kepada teliti dalam memproses dokumen pembayaran seperti itu, supaya nantinya ketika sudah sampai di KPPN tidak lagi ditolak, dan juga ketika nanti sampai di bank juga tidak ditolak seperti itu. Jadi lebih memperhatikan lagi terkait kebenaran dan juga keakuratan nama serta nomor rekening penerima seperti itu, dan juga berkoordinasi dengan KPPN apabila memang ada retur, menyelesaikannya kalau bisa maksimal 7 hari kerja. Ingat Sobat Tri, kalau lebih dari 7 hari kerja kasihan suppliernya. Iya, seperti itu. Jadi kalau bisa Sobat Tri menyelesaikan lebih cepat, lebih baik. Iya, begitu ya. Nah, untuk yang ke-12 nih, hampir terakhir, itu adalah terkait Renkas atau RPD harian. Nah, untuk Renkas atau RPD harian ini kan karena COVID ya, jadi ketentuannya itu sedikit berubah penyampaiannya untuk beberapa jenis transaksi. Nah, di situ diharapkan Sobat Tri ini bisa lebih disiplin dalam menyampaikan Renkas sesuai dengan ketentuan berapa hari kerja sebelum penyampaian SPM dan lain sebagainya, supaya memang ketika nanti Sobat Tri meminta pencairan dana untuk kategori dana yang besar, itu duitnya sudah siap dari KPPN. Jadi tidak ada lagi dana tertahan tidak terkirim ya Sobat Tri. Oke Sobat Tri semuanya, berhubung dari tadi Mbak Mirza yang terus ngomong terkait langkah strategis ini, bagaimana kalau langkah terakhir ini saya yang menjelaskan? Ya, boleh Mbak? Boleh, silakan Kakak Ilham. Oke, langkah strategis ke-13 atau yang terakhir ini yaitu terkait salah satu fungsi KPPN sebagai kuasa daerah, di mana kita mencairkan dana ke Satker atau Bapak Ibu semuanya. Berarti ini terkait SPM, atau bisa dibilang adalah pengembalian SPM ke Bapak Ibu misalkan ada kesalahan. Di mana ini mempengaruhi IPA untuk KPPN dan juga Satker. Betul sekali. Nah, di mana yang paling penting dari penyampaian SPM ini yaitu adalah ketelitian. Nah, dalam hal ini kan kita menyampaikan SPM itu harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu semuanya ya. Mbak Mirza juga tahu. Nah, di mana itu ada syarat formil dan juga syarat materialnya. Iya. Terus jadi berarti kesalahannya apa aja kira-kira Kakak Ilham? Ini saya ada sedikit catatan ya dari teman-teman semua di seksi pencairan dana, kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan
Satker ketika menyampaikan SPM ke KPPN. Nah, yang Iya. pertama itu adalah kesalahan kode dan kategori SPM. Nah, mungkin sobat Tri semuanya tahu ya, sebagai yang menyampaikan SPM KPPN itu ada kode-kode jenis pembayaran, cara pembayarannya, Iya. kode potongan akun, yang seperti itu semuanya itu sering atau dapat ditemui beberapa kesalahan yang sebenarnya tidak besar tapi cukup krusial, di mana kesalahan digit di akun yang tertukar atau sebagaimana itu menjadi salah satu penyebab SPM itu dikembalikan. Ya. Nah, atau seperti kategori. Mungkin yang biasanya salah itu seperti UP dan GUP nih, Mbak Mirza. UP dan GUP ya. Kenapa itu kan Kak mirip Ilham? ya kan? Di mana SPUP dan GUP itu berbeda ya, Bapak Ibu semuanya, Sobat Tri semuanya. Mungkin bisa lebih teliti lagi nanti terkait hal tersebut biar tidak salah menyampaikan, karena UP dan GUP itu memiliki kode-kode yang berbeda untuk jenis dan cara pembayarannya, seperti itu. Iya. Terus ada lagi yang kedua itu terkait kesalahan uraian. Nah, setiap penyampaian SPM itu ada uraian-uraiannya tersendiri nih, Mbak Mirza. Ya, Nah. spesifik gitu ya. Jadi tiap SPM itu ada uraian-uraiannya tersendiri. Nah, di sini Sobat Tri dimohon untuk menyampaikan setiap SPM-nya itu sesuai uraian yang telah ada formatnya ini. Nah, seperti itu. Jadi misalkan SPM LS gaji, nah dia udah ada uraiannya sendiri, berbeda sama GUP atau UP seperti itu. Nah, jadi tidak dikarang sendiri ya, tapi udah ada formatnya. Ya. Terus yang ketiga itu, ini yang cukup sering ditemukan adalah kekurangan lampiran atau kekurangan kelengkapan yang harus dipenuhi untuk menyampaikan SPM. Misalkan ADK atau mungkin ada yang pakai SSP. Seperti itu tuh masih ada yang salah atau yang baik lampirannya yang salah ataupun kurang gitu, Mbak Mirza. Tertinggal gitu ya, tidak terlampir. Jadi terpaksa kami kembalikan untuk disampaikan kembali secara lengkap. Oke, Sobat Tri semuanya. Dan keempat ini, yang terakhir sebenarnya ini bukan termasuk syarat yang harus ada di peraturan atau sebagaimana, tapi ini adalah kesalahan penginputan. Nah, di mana mungkin Sobat Tri semuanya dalam menginput nominal angka dan nominal terbilang itu sering salah. Misalkan Contohnya 500.000 rupiah. Ya. Dalam terbilangnya terus 500 rupiah. Ribunya kurang tertinggal ribunya. seperti itu. Seperti Nah, itu. itu harus dikembalikan. Terus ada juga besar potongan yang berbeda sama SSP. Di SPM ada potongan sekitar misal 10.000, di SSP cuman 1.000 seperti itu. Kurang nolnya 1. Nah, itu sering terjadi kesalahan kecil seperti itu. Walaupun itu sebenarnya tidak kesalahan input doang atau kurang teliti doang, maka itu harus tetap kami kembalikan dan harus diperbaiki dulu sebelum bisa diproses menjadi SP2D. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, mungkin bisa dicek di link yang ada di depan. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa untuk kesalahan atau pengembalian SPM ini langkah strategisnya sebenarnya bisa untuk lebih teliti gitu ya dalam mengisi penting. uraian gitu. Terus kemudian jenis-jenis kode belanja seperti itu ya Kakak Ilham ya. Benar sekali, Mbak Mirza. Iya. Oke. Oke, Sobat Tri semuanya. Nah, untuk podcast kali ini cukup sekian ya terkait langkah-langkah strategis dan juga tadi penjelasan dari Kakak Ilham yang memang sangat cukup penting gitu karena memang ini nanti berpengaruh pada KPPN dan juga Satker ya. Nah, untuk pesan-pesan mungkin dari saya lebih kepada bagaimana supaya keuangan negara yang kita kelola bersama ini ya Sobat Tri semuanya itu bisa lebih efektif, lebih efisien gitu ya, juga tidak menimbulkan ada kerugian negara gitu. Jadi supaya lebih diperhatikan lagi gitu ya, Maksimal ya Mbak Mirza bisa dibilang. kebijakan-kebijakannya, kemudian usahanya untuk mengelola dana itu supaya anggarannya bisa benar-benar maksimal dan bisa dirasakan banyak orang seperti itu ya. Jadi untuk lebih mengutamakan integritas kemudian dan juga disiplin. Seperti itu ya Kakak Ilham. Nah, mungkin sekian dulu dari kami berdua untuk episode Pos Jaga pada kali ini. Terima kasih kepada Sobat Tri yang sudah menonton dan sampai jumpa di episode Pos Jaga berikutnya. KPPN Jakarta 3 bersama kita bisa pelayanan excellent.